Terus seandainya kamu hari ini bingung milih ilmu, di situ ada rumus cara milih ilmu. Ya ini saya motong-motong dari beberapa bagian. Yang pertama, ilmu tauhid atau ilmu yang mendukung tauhid, paling tidak ilmu yang tidak bertentangan dengan tauhid. Parameternya itu. Ilmu tauhid yang wajib tadi pasti ya, kecuali mahasiswa filsafat, mahasiswa teologi agak dalam. Tapi yang biasa-biasa yang penting kamu ngerti dasarnya tauhid. Ilmu lain boleh, ilmu yang mendukung tauhid. Untuk bisa bertauhid kita harus ngerti psikologi. Ya psikologi kamu ambil. Untuk bisa ngerti implementasi tauhid yang bagus kita harus ngerti antropologi. Antropologi penting. Untuk ngerti hubungan antara manusia bertauhid kita harus ngerti sosiologi. Sosiologi ambil. Itu mendukung tauhid. Atau paling tidak ilmu yang tidak bertentangan dengan tauhid. Ilmu yang tidak membuat kita menjauh dari Allah atau menduakan Allah. Nah, hitungannya itu ukurannya. Jadi ketika ada satu ilmu, Pak ini saya lagi kosong ini, saya mau belajar tentang ini, parameter yang pertama itu. Tauhid. Yang kedua, kalau memang bingung, sesuai petunjuk guru. Kamu nyarilah guru. Jadi, saya bukan guru loh ya. Dosen, kan tidak ada di taklim itu dosen, adanya guru. Jadi, jangan jadikan saya guru. Kita bareng-bareng murid. Orang yang penting, kamu cari misalnya, saya ingin belajar fikih, tapi bagian mana yang harusnya saya pelajari? Carilah guru yang menurut kamu mumpuni. Yang ketiga, ada baiknya kamu jadi tokoh, jadi pionir yang menjaga ilmu-ilmu lama. Jadi jangan salah, wawasan lama itu bukan sesuatu yang selalu kadaluarsa. Biasanya para ilmuwan, para pencari ilmu itu lebih terpesona oleh ilmu-ilmu baru. Isu-isu terkini. Menjaga ilmu-ilmu lama penting. Makanya ngaji kita bulan ini itu sebenarnya termasuk kategori ketiga. Dan masih sangat relevan. Banyak orang, kayak istilahnya orang Jawa, buru uceng kelangan delek. Mengejar sesuatu yang sepele tapi kehilangan sesuatu yang luar biasa. Kita kadang-kadang capek luar biasa membahas isu-isu kecil yang tidak penting. Pada akhirnya kita lupa melewatkan banyak hal-hal sangat penting. Warisan nenek moyang kita, warisan para ulama kita yang dulu yang lenyap. Kita baru ngerti begitu dahsyatnya Soekarno tentang Islam kemarin. Hatta betapa originalnya gagasan-gagasannya itu baru kemarin. Selama ini kita sibuk dengan isu-isu kekinian. Tidak keliru, tapi kadang-kadang kayak tadi, kayak istilahnya Jawa, mengejar yang tidak penting, kehilangan yang penting. Maka sarannya Al-Zarnuji, coba ilmu-ilmu lama juga dipelihara. Kalau bahasa pesantrennya al-muhafadhu alal qadim, itu soleh. Wal akhdhu bil jadid itu aslah. Iya memang kita harus aslah, tapi untuk jadi lebih baik kan kita harus baik dulu. Terus yang ketiga, tidak sibuk debat, tidak sibuk jadal. Baru baca buku setengah halaman, debatnya 3 hari. Enggak selesai-selesai. Oh, ya, manfaatnya ilmu hilang. Yang lahir hanya itu, antipati dan permusuhan. Jangan salah loh, orang debat itu ujungnya kalau tidak sepakat, akhirnya hanya mangkel. Dari teman jadi jauh. Itu debat. Jadi kalau tiba-tiba sama temanmu satu kos diajak debat, kamu harus jeli bener. Debat ini produktif enggak? Kalau akhirnya enggak ada, itu mending udahlah enggak usah debat. Ngapain yuk makan aja, yuk jalan-jalan kita. Daripada nambah musuh.
Iya loh, kamu nambah musuh. Kemarin waktu pilkada itu kan Ahok apa anti Ahok. Itu kan kamu sudah tahu, debatnya mesti nggak selesai. Yang sana ngeyel ke sana, sini ngeyel sini. Sudah, dikat aja. Sudahlah, yus monggo lah. Makan aja lah, ngapain sih bahas itu. Itu lebih produktif. Karena ketika sibuk debat, yang lahir sakit hati. Kamu menyakiti dia, dia juga menyakitimu. Kalau sudah jelas kalian akan saling menyakiti, ya sudah selesai. Wong sama-sama saling menyakiti, tidak saling membahagiakan. Oke, itu rumusnya untuk debat. Tapi kalau untuk hal-hal yang lain ya mungkin kadang-kadang perlu ada trial and error. Kalau di kelas dosennya nyuruh diskusi, ya diskusi. Debat dikit-dikit enggak apa-apa, enggak usah. Pak, debat itu dilarang, Pak. Debat itu hanya permusuhan, ya enggak begitu. Kalau di kelas ya diskusi, kan konteksnya beda. Bukan saling menjatuhkan.